Pagi teman-teman sekalian. Kenalkan nama saya Doni Christopher Sitorus, NIM 2023, kelas 561, mahasiswa dari Institut Teknologi PLN. Ini saya akan menjelaskan eh, soal rangkaian listrik AC untuk eh, bar ITS saya. Ini saya akan share eh, contoh soal. Gitu. Bentar ya. Jadi saya akan menjelaskan contoh soal tadi rangkaian listrik AC. Pertama itu kita ini pada gambar ini dapat kita lihat sebuah rangkaian listrik di mana terdapat tegangan besar 120 sudut 45 derajat volt dan juga hambatan. Kita tahu itu tegangan sumbernya tadi 120 sudut 45 derajat. Terus ada hambatan resistor 30 ohm dan 60 ohm. Lalu ada hambatan kapasitor dan torque. Induktornya sebesar J10 ohm dan kapasitornya sebesar min J5. Maka yang tanya, jadi yang ditanya itu tegangan di titik A, AB. Tegangan di titik AB ya. Tegangan di titik AB. Nah, tegangan di titik AB ini kan tegangan berarti kan di titik rangkaian di komponen kapasitor ya. Jadi untuk mencari tegangan di titik tersebut, kita harus mengetahui dulu arus sumbernya. Karena kan ini kan eh, arus kan arus sumbernya kan belum kita ketahui. Jadi kita belum mengetahui arus yang melalui titik ini misalnya titik A, titik B, titik C. Jadi arus itu kan eh, arus yang masuk sama arus yang keluar ya. Jadi kita belum mengetahui arus yang melewati titik B ini dan titik C ini. Jadi kita untuk mencari arus sumber, kita harus menjumlahkan semua tekanan di pada rangkaian rangkaian listrik ini. Yang yang pertama itu kita menjumlahkan rangkaian yang paling mudah terlebih dahulu, yaitu kita menjumlahkan rangkaian seri dari rangkaian induktor, dan kapasitornya. Nah, J10 ditambah min J5. Nah, didapat tuh hasilnya J5. Oke, dapat hasilnya J5. Lalu ah, setelah didapat kita paralelkan ke 60 60 ohm. Ini kan saya buat sebagai F2 ya. Kita paralel dengan 60 ohm. Jadi F2 paralel dengan RS. RS itu yang kayak tadi. Jadi dapat kita tulis seperti ini ya. 60 dikali J5 per 60 ditambah J5. Nah, J5 ini kan bilangan bilangan imajiner atau bilangan rektangular.
Di bilangan rektangular itu ini Z sama dengan X tambah Y, Y. Karena di sini cuma terdapat Y5, berarti kan 5 ini kita anggap sebagai Y lah, sebagai Y, sebagai Y. Jadi kalau untuk kita ubah ke bentuk polar, ini kan bentuk imajiner ya, imajiner. Kalau bentuk polarnya kan Z sama dengan R, sudut sudut theta kan. Nah, jadi untuk nilai R ini kita bisa dapatkan dari nilai imajiner ini. Nah, jadi untuk mencari R itu sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y, Y kuadrat. Berapa, berapa nilai X-nya berapa? Nah, nilai X-nya kan nggak ada ya, nol, nol, nol kuadrat. Ditambah nilai Y-nya berapa? Y-nya kan 5, 5 kuadrat. Akar, ya. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan R. Untuk nilai di bawah ini kan sudah, ini kan diketahui nih X-nya nih 60, 60 X-nya 60, Y-nya 5. Kita bisa juga menjadikannya ke dalam bentuk polar. Nah, untuk tetanya kan polar itu kan R sudut teta ya. Jadi untuk tetanya itu rumusnya arcus, tangan tangan dari Y per X. Jadi teta itu nilai dari arcus tangan Y-nya berapa tadi? Y-nya 5 kan. Nah, X-nya kalau di sini ya, X-nya 60 ya. Jadi kita bisa cari tuh secara manual tuh. Jadi nilai teta itu arcus tangan Y per X. Jadi eh, kita dapat tuh nilainya, bilangan polarnya. Jadi kan J5 ini diubah ke polar kan jadi 5 sudut 90 derajat dikali 60. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita bisa mengkalikannya, mengalinya. 60 dikali 5. Nah, jadi kan 60 kali 5 300 sudut 90. Oke. Di bawahnya kan tadi udah ya dari menunjukkan ke polar kan nilainya ini ya. Kalau pembagian, jadi bilangan bulat ini 300 dibagi dengan 60,2. Langsung langsung saja dibagi seperti biasa. Didapatkan hasilnya 4,98. Sedangkan untuk sudutnya, kalau dalam pembagian itu kita mengurangi, jadi kurang, jadi 90 dikurang 4,76. Kalau di perkalian, sudutnya itu jadi penjumlahan. Nah, jadi 90 dikurang 4,76 kan jadi hasilnya 85,24 derajat. Nah, ini masih polar, ini polar, ini kan polar. Nah, kita juga bisa mengubah lagi dari polar ke bilangan imajiner. Kan imajiner itu kan terdiri dari X tambah JY ya. Nah,
Jadi untuk X-nya ini, untuk nilai X, itu nilainya kita bisa dapat dari rumus eh R cos theta. Sedangkan nilai Y, R sin theta. Nah, jadi kita dapat nih, R-nya berapa? 4,98. Cos theta-nya berapa? 85,24. Nah, cos 85,24 berapa? Tuh. Itu juga Y. R-nya berapa? 4,98 sin theta-nya 85,24. Nah, kita bisa hitung secara manual. Tapi di sini saya menggunakan kalkulator saintifik. Jadi kita bisa mendapatkan hasilnya sebesar 0,413 ditambah J 4,96. Nah, setelah itu ini kan masih tadi kan masih hambatan paralel dengan ini ya. Ini dengan ini ya. Aduh, ini dengan ini ya. Paralel kan juga udah jadi gerakan hasilnya menjadi tinggal sekarang kan tinggal rangkaian ini ya. Ini terhadap ini kan rangkaian sekarang seperti ini ya. Nah, ini kan seri ya. Jadi 30 ohm ditambah tadi hasil tadi 0,413 tambah J49A. Kalau bilangan imajiner kita bisa langsung jumlahkan. Jadi 30 ini bilangan bulat ini kita jumlahkan dengan bilangan bulat. Nah, J-nya tetap J4,9-nya tetap dapatkan hasil seperti ini. Nah, setelah kita menjumlahkan semua hambatannya, maka kita bisa mendapatkan arus arus sumber di sisi ini. Arus di mana rumusnya tuh tegangan sumber dikali hambatan total. Sorry. Jadi kan tegangan sumber tadi berapa? 120 derajat, eh 120 sudut 45 derajat dibagi hambatan totalnya berapa? 30,413 tambah J4,96. Nah, ini kalau seperti ini kita bisa langsung membagikannya. Eh, ini kan masih imajiner ya. Nah, kita ubah dulu ke dalam bentuk polar. Nah, tadi polarnya gimana? Tadi eh, untuk mencari R, R-nya tadi berapa? Akar ya. Akar X kuadrat tambah Y kuadrat ya. Kita bisa hitung manual. Jadi X-nya berapa? X-nya 30,413, Y-nya 4,96. Nah, kalau untuk tetanya tadi arcus tangan bernilai Y per X. X-nya 30, X ya. Y, ya. X-nya 30, Y-nya 4,96. Berarti 4,96 dibagi X. Dapat tuh nilai polarnya itu sebesar 30,814 sudut 9,26. Kalau seperti ini kan pembagian, berarti kan sudutnya dikurang 45 dikurang 9,262 jadi 35. Sedangkan 120 ini R-nya kita bagi jadi 30,814 langsung. Jadi 803,89 ini. Ini kan kita mencari tegangan di titik ini ya. Nah, kalau mencari ini kan dari tegangan ya, tegangan. Ah, sebelum mencari tegangan ini, kita cari dulu nih arus.
arus yang melewati titik ini. Kita anggap ini kan titik, kita anggap titik C lah. Titik B, ini titik A. Nah, jadi kita kan mencari arus di titik C. Arus di titik C kan, uh, untuk melihat arus di titik C ini, kita bisa menggunakan namanya rumus aturan pembagi arus. Nah, aturan pembagi arus itu rumusnya ini. eh, Arus sumber, nah, tadi itu, ini nilai arus sumber ini untuk dari arus di titik C. Jadi nilai arus sumber dikali dengan hambatan hambatan di seberangnya dibagi dengan hambatan ekuivalen. Nah, hambatan di seberangnya berapa? 60 ohm dibagi dengan 60 ditambah J5. J5 ini nilai dari seri antara J10 dan min J5. Didapat tuh hasilnya. eh jadi ini kan tadi arus sumbernya udah dapat ya 3,89. Nah, dikali 60 per sudut per 60 rat 60,2 sudut 4,76. Nah, kalau tinggal dikali jadi 233 sudut 60, didapatkan hasilnya ini. Nah, setelah didapatkan arus yang melewati titik C, baru kita dapat menentukan tegangan yang berada di titik AB. Tegangan AB ini sama dengan I dikali R. I-nya apa? I titik C ini harusnya melewati titik C ini. Nah, untuk tahanannya itu RC. Berarti kan tahanannya kan di sini ya. Berarti RC doang. Tahanan RC doang yang kita pakai. Jadi 3,87 sudut 30 dikurang dikali min J5. Kalau perkalian kan ini kan 5 jitter nggak bisa ya. Nah, jadi kita ubah dulu imajiner ini ke bilangan polar. Kita ubah. Coba didapat nih 5 sudut 90. Semuanya dikalikan. Jadi dapat, nah, karena ini masih min, kita ubah positif. Jadi kan ini kan diagram, ini kan 0 sampai 90 ya. 0 sampai 90. 90 sampai 180. 180 sampai 270. Ya kan terus 360. Atau 0 sampai min 90. Nah, ini kan min 90 ya. Jadi min 90 sampai min 180. Ini kan ini kan min 59,04. Jadi kira-kira titiknya di sini nih. Kita cerminkan supaya nilainya positif. Nah, supaya nilai positif kita jumlahkan menjadi kita jumlahkan sebesar 180. Jadi kita jumlahkan. Nah, didapatlah hasilnya. Tegangan titik AB sama dengan 19,35 sudut 120,96 volt. Nah, jadi nilai di tegangan titik AB besar ini. Selanjutnya nilai selanjutnya soal nomor 2, diketahui rangkaian berikut 6 cos 200 t dengan sumbernya hambatannya ada 2, ada 3, hambatan resistornya ada 3, 5 ohm, 4 ohm, 3 ohm, rangkaian hambatan induktornya sebesar 10 mili hambatan kapasitornya 5 milifarad. Kita ubah ke farad nih, ini kita ubah ke Henry, ini kita ubah ke farad persatuan. Ini ke farad 10 kali 10 kali 10 min 3.
yang ditanya apa? Ditanya ini arus yang melewati ini kan arus sumber ya, belum melewati hambatan. Jadi kita ubah dulu nih hambatan induktornya dari ke imajiner ya, dengan rumus ini J omega L. J dikali 200. Nah, 200-nya dapat dari mana? Ini kan 6 cos 200 T ya. 200 ini merupakan omeganya. Omega. Sudutnya itu sudut nol. Karena nggak diketahui. 200 kali 10 kali 10 min 3. Dapat kan J 2 O. Itu juga RC-nya. RC-nya itu rumusnya min J per omega C. Omega tadi berapa? 200 dikali 5 kali 10 min 3. Didapatlah min J ohm. Nah, jadi kita misalkan ini kan sudah ketahuan nih ya tegangan di titik ini sumbernya kan 6 power 200 T. Nah, kita misalkan di titik ini di titik ini kan tegangannya belum tahu ya berapa. Jadi kita bisa pakai hukum teori Kirchhoff. Jadi sigma KCL. Jadi ini Kirchhoff current law. Nah, apa tuh bunyi hukum Kirchhoff arus? Jadi hukum Kirchhoff arus itu hukum Kirchhoff kan ada dua, hukum tegangan dan arus. Untuk arus itu arus yang masuk sama dengan arus keluar. Sedangkan untuk tegangan ya, jadi kalau untuk tegangan itu beda potensial pada rangkaian tertutup sama dengan nol. Jadi kita ini memakai hukum arus Kirchhoff current law. Nah, jadi arus yang masuk itu ini arus yang masuk kan itu rangkaiannya ini ya. Sebelum titik perjama kan ini 5 ohm. Hambatan 5 ohm ini tegangannya 6 cos 200 T. Jadi tegangan dibagi hambatan itu kan arus ya. Dikurang tegangan dibagi hambatan sama dengan maaf ya sama dengan tegangan dibagi sama dengan arus yang masuk lagi arus yang masuk sama dengan arus keluar kan. Jadi sama dengan V per 4 tambah V per J 2 ohm ditambah VJ dengan J 2 ohm. J 2 ohm itu ini kan rangkaian R lewat induktor. Jadi sudah kita dapat di hasilnya J 2 ohm ditambah V sama dengan ah, 3 dikurang J. 3 kurang J ini dapat dari mana? Jadi ini 3 karena ini kan kita hasilnya dapat ini kan min J ya. Sebenarnya kan ini seri ya jadinya. Ini kan seri. Hasil ditambah kan karena ini nilainya min. Jadi didapat hasilnya jadi sorry sini ya. Sini min J. Didapat hasilnya jadi 3 dikurang J. Jadi diuraikan lagi nih 6 sudut 0 per 5 sama dengan V per 5 ditambah V per 4 tambah V per J2 ohm tambah 3. Ini kan V per 5-nya dipindah ruas. Jadi dari yang tadi yang negatif menjadi positif. Nah, setelah itu nah, kita ubah nih J-nya ini kan positif ya. Kita ubah jadi naik, jadi negatif. Duanya tetap V 3 tambah J. Nah, ini kan 3 tambah J per 10. 10-nya dari mana? Dari 3 ini. Jadi 3 kan naik jadi 3 kan naik kan dari 10 min 1 ya. 10 min 1 jadi turunkan kembali jadi 10 tetap. Sedangkan ini J kan positif. Tadinya ini min
diubah ke naik jadi positif. 6 sudut 0/5 sama dengan, kita samain penyebutnya nih. Samain penyebutnya jadi 20. Nah, didapatkan hasilnya 4 V tambah 5 kali V dikurang J 10 V tambah 2 V tambah dalam kurung 3 tambah J. Diuraikan lagi, didapatkan 6 V. 6 V kan 2 V kali 3. Terus ini kan J 2 V ya. Jadi 2 V dikali J kali 1. Cari yang sama kan ini ya. J 10 V sama J 2 V. Dan kita jumlahkan aja menjadi J 8 V. Ini 15 volt, 15 volt, sorry. 15 V. Ya, dari sini coba. Maka didapatkan hasilnya V sama dengan 20 dikali 6 sudut 0. Nah, ini kita pindah ruas. Itu kan 20 dikali 6 sudut 0. Ini 5 dikali 15 kurang J8. Nah, dapatkan hasilnya jadi 120 sudut. 5 dikali, ini kan 5, 15 J8. Ini kan bilangan imajiner ya. Rektangular ya, atau bilangan rektangular. Kita ubah menjadi polar bisa. Menjadi polar. Nah, polar berarti kan R cos theta. Nah, kalau X-nya itu kan, maaf. Ini kan jadi rektangular ke polar ya. Oh iya, R-nya berarti akar ya, S kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, jangan lupa itu. Didapatkan bilangan polar nih seperti sebesar ini ya. Ini kalau sudah didapat nih, ini kan hasil hasil dari bilangan tadi ya, imajiner. Langsung aja dikalikan. 5 dikali 17, 45. Nah, tinggal dibagi. Nah, kalau sudut dalam pembagian bilangan polar itu dikurang. Kan jadi positif 28,07. Dan tegangan. Ini tegangan pada titik percabangan. Nah, selanjutnya kita mencari arus sumber lah dengan tegangan sumber dikurang tegangan di titik percabangan tadi dibagi R1. Ini kan R1 ya. Sebelum ini kan masih ini ya tegangan sumber ya. Jadi tegangan sumbernya itu 6,0. Ah, kenapa ini tegangan sumbernya? Oh iya, ini 6,0 ini dari sini nih, tegangan sumber ini. Kenapa 6,0? Ini kan 6 cos 200T. Ini masih dalam bentuk domain waktu. Kita ubah menjadi domain pasor. Jadi untuk domain pasor itu sama dengan FF di theta. Sudut, sudut theta 0. Kalau ini kan karena cos ya. Kalau cos sudutnya 0. Kalau sin FM sudut eh, jadi sudut dikurang 90 derajat lagi. Nah, itu kalau misalnya 6 sin. Kalau ini kan cos, sudutnya tetap di 0. Karena nggak diketahui ya sudutnya 0. Kalau misalnya sin, sudutnya itu dikurangi lagi sama 90 derajat. Ini ini merupakan domain pasor. Sedangkan ini domain waktu. Domain waktu. Nah, tegangan sumber jadi
6 6 cos ya, jadi 6 sudut 0 derajat. Dikurang tadi V-nya berapa tadi hasilnya 1, itu dibagi 5. Ini kan pengurangan ya. Pengurangan kita harus diubah dulu ke imajiner. Diubah ke imajiner ini jadi 6, ini jadi ini 1,244 tambah J0. Nah, kalau sudah imajiner kita bisa lakukan penjumlahan atau pengurangan. Dapat hasilnya ini dibagi 5. Nah, kalau ini kan nggak bisa dibagi 5 ya, harus diubah lagi ke pasor. Diubah lagi ke pasor, baru kita bisa bagi 5. Jadi 4,801 ini kan kita ibaratkan di sudut 0. Jadi 4,801 dibagi 5. Berapa? 0,960 sudut 7,93. Karena 7,93 dikurang 0. Jadi tetap 7,93. Ini ampere. Jadi nilai arus yang berada di titik ini yaitu 0,960 sudut 7,93 ampere. Ikut soal yang sudah saya jawab. Soal tadi yang sudah saya jawab di tulisan tangan. Jadi eh, sekian untuk penjelasan saya. Apabila banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Eh, Jadi sekian dari saya. Terima kasih.